Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Azizah. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT mengenai hak cipta dan hak merek dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama yaitu ada apa itu hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Patricia Logan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta yaitu kesastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan atau penerbitan. Selanjutnya, ada beberapa istilah hak cipta, yaitu ada pencipta, yaitu orang yang membuat karya asli, terus ciptaan, hasil karya di bidang ilmu seni atau sastra, pemegang hak cipta, yaitu seorang pencipta, hak moral, yaitu hak yang diakui sebagai pencipta dan menjaga keutuhan karya, royalti, yaitu imbalan atas penggunaan karya, hak enokomi, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya, hak terkait, yaitu hak bagi pelaku, produser, atau lembaga penyiaran. Terus ada HKI, yaitu kumpulan hak atas hasil kreativitas manusia, termasuk hak cipta ini. Selanjutnya, ada uraian hak dalam hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hak moral, yaitu melekat, tidak bisa dialihkan, dan untuk menghormati pencipta. Yang kedua ada hak ekonomi, yaitu bisa dialihkan untuk memanfaatkan secara komersial karya. Yang ketiga hak eksklusif, yaitu keseluruhan hak cipta yang hanya milik pencipta atau pemegang. Yang keempat ada hak terkait, yaitu hak bagi pihak yang terlibat dalam pemanfaatan karya atau pertunjukan fonogram dan penyiaran. Selanjutnya ada perlindungan hukum tentang hak cipta. Perlindungan hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak cipta timbul otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu didaftarkan. Perlindungan ini memberi hak eksklusif bagi pencipta serta sanksi hukum bagi pihak yang melanggar, baik berupa ganti rugi, yaitu dalam perdata, maupun pidana, yaitu denda atau penjara. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan hak cipta yaitu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu ciptaan individu itu selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Yang kedua ada ciptaan badan hukum atau karya tertentu, yaitu 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan untuk hak terkait yaitu 50 tahun sejak ditayangkan atau disiarkan. Selanjutnya masuk ke hak merek. Menurut undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Prof. P. Cardono, yaitu merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asal barang atau untuk memastikan kualitas barang tersebut dibandingkan dengan barang serupa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang atau badan-badan perusahaan lain. Dari suatu produk, barang, dan jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu. Itu berfungsi sebagai pembeda dengan produk, barang, dan jasa lainnya yang sejenis. Jadi ini kayak menunjukkan ciri khas dari merek gitu.
Selanjutnya, uraian hak dalam hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu ada hak eksklusif, yaitu hak khusus untuk menggunakan atau memberi izin penggunaan merek. Yang kedua, ada hak melarang, yaitu dapat melarang pihak lain memakai merek yang sama atau mirip. Yang ketiga, yaitu hak mengalihkan, yaitu dapat mengalihkan kepemilikan merek melalui jual beli, hibah, atau pewarisan. Yang keempat, yaitu hak mengajukan gugatan, yaitu dapat menggugat dan meminta perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran merek. Selanjutnya, ada perlindungan hukum hak merek. Perlindungan hukum hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar di DJKI. Perlindungan ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan juga dapat diperpanjang. Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya serta dapat menggugat pihak yang meniru atau menggunakan merek tanpa izin. Perlindungan hukum diberikan baik secara perdata melalui gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan maupun juga secara pidana dengan sanksi bagi pelaku pemalsuan atau pelanggaran merek. Untuk jangka waktu perlindungan hak merek untuk merek terdaftar itu yaitu berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Dan untuk perpanjangan dapat diperpanjang setiap 10 tahun berikutnya selama merek masih digunakan dalam perdagangan. Untuk perlindungan hukum sendiri, pemilik merek berhak melarang, menggugat, dan menuntut pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin dari si pemilik merek tersebut. Nah, di sini ada contoh kasus pelanggaran hak cipta dan hak merek, yaitu pada kasus MS Glow dan PS Glow. Dalam kasusnya ini terjadi sengketa antara MS Glow dan PS Glow karena kemiripan nama dan kemasan produk yang dianggap dapat menyesatkan konsumen. Hal ini disebabkan karena MS Glow menuduh PS Glow itu meniru merek mereka, sementara PS Glow menolak karena telah memiliki sertifikat merek resmi dari DJKI dan merasa berbeda secara hukum. Dampak yang ditimbulkan dari kasus ini yaitu kasus ini menimbulkan kebingungan konsumen, memperburuk reputasi merek, dan memicu persaingan bisnis yang semakin ketat. Dari kasus ini, solusi atau pembelajaran yang dapat kita dapatkan yaitu kita harus mendaftarkan merek sejak awal, hindari kemiripan nama atau kemasan, siapkan bukti kuat jika mengklaim merek terkenal, dan selesaikan sengketa melalui jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang sudah diterangkan tadi. Nah, kesimpulan dari ini yaitu perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI sangat penting untuk menjaga karya dan inovasi. Hak cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, sedangkan hak merek melindungi identitas produk atau jasa. Keduanya bertujuan memberikan pengakuan, perlindungan, dan nilai ekonomis bagi pemiliknya. Namun berbeda pada objek dan cara perolehannya. Rendahnya kesadaran terhadap pelanggaran seperti pembajakan dan pemalsuan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat agar tercipta iklim usaha yang adil dan mendukung ekonomi kreatif di Indonesia. Di sini ada slide CV dari kelompok kami, bisa dilihat. Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.